Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nurul Ikram, NIM 1931041153. Saya akan menjelaskan tentang analis data dan pengujian hipotesis. Pengertian analis data. Proses analis data dimulai dengan menelah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah pengumpulan data dari lapangan selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap inilah data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenarannya yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Tahap-tahap pengolahan data. Yang pertama, tahap pengeditan. Tahap pengeditan yaitu langkah pertama yang perlu ditentukan dalam menganalisis data adalah pengeditan data mentah. Pengeditan berfungsi mendeteksi kesalahan-kesalahan dan penghilangan. Yang kedua yaitu tahap pemberian kode atau coding. Aturan pemberian coding terdapat 4 hal penting yang menjadi petunjuk dalam membuat kategori, antara lain layak terhadap masalah penelitian dan tujuannya. 1. Klarifikasi harus sempurna, artinya kategori-kategori yang dipakai harus bisa menampung semua data. Yang ketiga, tabulasi merupakan transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan interpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk label, numerik, dan grafik. Verifikasi. Hasil-hasil yang diperoleh dalam suatu survei diperiksa benar setidaknya melalui 2 jalan: penyelidikan dari sumber-sumber kesalahan yang mungkin ada dalam penelitian. Dalam suatu penelitian biasanya ditemukan adanya kesalahan karena perbedaan dalam tingkat pengetahuan dan pendidikan responden, maka ada kemungkinan pertanyaan yang sama akan terdapat jawaban yang berbeda. Pengujian hipotesis. Salah satu tujuan dari penelitian adalah menguji hipotesis. Hipotesis yang dinyatakan dalam sebuah penelitian tentunya berbeda, sehingga hasil yang diperoleh juga akan berbeda. Pendekatan pengujian. Ada 2 pendekatan terhadap pengujian hipotesis, yaitu menetapkan pendekatan uji klasik. Pendekatan uji klasik banyak ditemukan dalam literatur statistik yang digunakan secara luas dalam aplikasi penelitian. Pendekatan bias statistik. Pendekatan bias statistik merupakan perluasan dari pendekatan asumsi klasik dalam hal penelitian menggunakan sampling data untuk pengambilan keputusan, tetapi harus dikumpulkan seluruh informasi lainnya yang tersedia. Tingkat signifikan statistik. Setelah melakukan analisis dan pengujian data, peneliti selanjutnya dapat menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Menerima atau menolak hipotesis tergantung pada temuan statistik, yaitu tingkat signifikannya. Hipotesis nol. Hipotesis alternatif. Terdapat 2 jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Hipotesis pertama adalah hipotesis nol dan kedua adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif. Hipotesis ini merupakan hipotesis tandingan dari hipotesis nol. Hipotesis selalu menyatakan terhadap hubungan di antara parameter. Daerah penolakan. Dalam pengujian hipotesis terdapat daerah penolakan.
Daerah penolakan merupakan suatu daerah dalam distribusi sampling. Distribusi sampling meliputi semua harga yang dimiliki uji statistik HO. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.